Ibu, selamat pagi. Kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari kita mulai bersama dengan terlebih dahulu angkat satu pujian, kami keluarga Allah. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kita nyanyikan bersama-sama. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami yang hebat dan berkuasa, Allah yang sudah menyertai kami dan akan terus melindungi kami. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Kami ada seperti hari ini dalam kesehatan dan sukacita. Kami rasakan karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau kembali belajar lewat video ini. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan, menjelaskan materi pembelajaran hari ini bab 10 di kelas 11 seturut dengan mau-Mu ya Tuhan. Berkati semua anak-anak didikku dimanapun berada. Tolong mereka supaya hidup berkenan di hadapan-Mu saat mereka ada di rumah bersama keluarga. Mereka boleh menyenangkan hati Bapak Ibu mereka. Mereka boleh melakukan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga mereka dengan setulus hati. Berkati apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Tuhan tetap menjadi jalan keluar. Tuhan tetap menjadi pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembelajaran ini dalam pertolongan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak ibu. Tetap sehat dan kuat, tetap sukacita, apapun badainya, Yesus ada bersama kita, kita tetap aman. Amin. Hari ini kita belajar bab 10 dengan tema relasi keluarga, sekolah, dan gereja. Apa hubungannya, korelasinya antara keluarga, sekolah, dan gereja? Yang pertama Ibu jelaskan hari ini adalah tentang keluarga. Keluarga adalah sumber utama pembentukan setiap kepribadian Anda. Anda berasal dari keluarga dan kembali ke keluarga juga, karena nantinya pun kamu berkeluarga, memiliki keluarga juga, kan begitu. Di keluarga kamu dibentuk seperti ini. Ada pakar pendidikan berkata long life education. Pendidikan itu seumur hidup. Kita dididik sejak dari kandungan sampai ke liang kubur, lewat semua situasi. Di keluarga Anda diukur bebek, bibit, bobot keluargamu, itulah kamu. Itu. Jadi setiap orang Anda datang ke sekolah ini, Anda datang di kelas ini, dari perkataanmu, dari kelakuanmu, dari sikap hidupmu, keimananmu, bisa dinilai sebagaimana keluargamu membentukmu itu. Nah, sekolah adalah tempat membentuk Anda, mengoptimalkan Anda sesuai dengan bakat dan kemampuan Anda yang lahir dari keluargamu. Disitulah dimaksimalkan
maksimalkan segala potensi yang kamu miliki. Pendidikan formal, pendidikan yang bersistem, termanajemen, sehingga ada nilai-nilai ukurnya. Nah, di gereja tempat Anda dibentuk dalam sikap dan memperoleh nilai-nilai kekristenan dalam kehidupanmu. Artinya begini, 3 sumber pendidikan yang kamu dapatkan. Rumah non formal, keluarga maksud saya. Di sekolah itu formal, di gereja kembali tidak formal, dia kembali kepada pendidikan non formal. Tapi semua itu sangat berpotensi untuk membentuk siapa Anda kelak gitu. Jadi artinya anakku begini, kalau keluargamu bagus-bagus saja, kalau di keluargamu tidak pernah terdengar cakap kotor, maka kamu keluar rumah akan sangat merasa tabu melihat anak orang cakap kotor, melihat teman-temanmu atau mendengar teman-temanmu yang sangat kasar. Tapi kalau kamu sudah dibentuk kasar di rumah, mati kau, anjing kau, babi kau, sampai di sekolah itu juga yang kamu ucapkan, dan kamu akan menjadi orang aneh bagi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang bertumbuh dalam karakter Kristus. Tetapi di sekolah segala karakter-karakter ini itu dibentuk oleh gurumu. Bagaimana kamu berpakaian? Harus sopan. Datang ke sekolah wajah ngantukkah? Sudah bersisirkah? Sudah siapkah untuk belajar? Sudah berpakaian rapikah atau belum? Itu. Dan di gereja itu bagaimana berkata-kata, bagaimana mendengarkan firman Tuhan, bagaimana melakukan firman itu. Sebab ajaran Alkitab, ajaran kebenaran, kalau ajaran Alkitab sudah kita lakukan, hidup ini dimanapun kita layak, dimanapun kita bisa beradaptasi, dimanapun kita bisa menjadi garam dan terang gitu. Jadi ketiga sumber utama pendidikan ini harus kamu jalani. Itu yang membentuk kamu untuk mendapat masa depan yang indah. Tiga-tiganya ini. Karena begini, ada orang pintar, mungkin mamanya IQ-nya jenius, bapaknya IQ-nya jenius, lahir anaknya ya super jenius kan gitu. Dia di sekolah pun pasti menjadi orang yang sangat pintar, sangat hebat intelektualitasnya, otaknya kayak kaset. Apa yang dia dengar dia rekam, apa yang dia dengar dia rekam. Tapi kalau dia tidak ke gereja, kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia akan menjadi manusia sekularisme. Dia mau membuat hidupnya sama seperti Tuhan. Dia menjadi orang sombong. Orang yang demikian tidak jarang yang akhirnya akan menjadi orang gila. Karena Tuhan tidak berkenan pada orang yang sombong. Hidup ini akan meraih kesuksesan yang benar bila kita berjuang melibatkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kepintaran kita menjadi kepintaran yang berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi mitra kerja Allah untuk membawa dunia ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu. Jadi jangan kamu merasa bangga, aku ke gereja pun sudah 10 besar kok, ngapain aku ke gereja? Di gereja nanti harus bayar ini lagi, bayar ini lagi. Tidak begitu. Nah, semua yang kamu bayar di gereja itu tidak perlu kamu hitung-hitungan. Selama kita masih mampu, lakukan saja. Pegang janji Tuhan, Dia akan mengembalikan 100.000 kali lipat ganda. Itu. Jadi jalani semua pembentukan ini dengan baik, dengan benar, dengan rendah hati. Sebab 3 sumber pendidikan ini
akan membentuk Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Di rumah saja dididik, tidak bisa tanpa di sekolah. Jadi apa orang pintar kalau tidak memiliki ijazah, bukti-bukti, tidak tahu otak hebat, tidak tahu beradaptasi, tidak bisa berkomunikasi, tidak punya etika, sama saja dunia tidak memakai kita. Kerajaan Allah lebih tidak lagi. Pintar di sekolah, tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Jadi sekularisme saya sudah bilang. Jadi itulah hubungan relasi antara keluarga, sekolah, dan gereja. Semuanya harus menyatu. Dan satu relasi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga-tiga ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertuhan, menjadi pribadi yang intelektualitas, menjadi pribadi yang berkarakter positif. Itu yang dibutuhkan. Itu yang akan mengubah kehidupan kita. Saya berharap penjelasan ini membuat Anda mengerti dan semakin bertekun taat pada didikan orang tua di rumah, taat pada didikan guru di sekolah, taat pada didikan guru di sekolah minggu atau di persekutuan remajamu, di gereja manapun kamu bertumbuh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi sebuah lagu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Kami keluarga Allah, karena kami memilih Yesus. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kita berdoa kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan-Mu. Kiranya penjelasan yang hamba sampaikan hari ini menolong anak-anak didikku untuk memahami relasi keluarga, gereja, dan sekolah. Dan mereka bertekun dalam ketiga lembaga ini untuk membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami lewati hari-hari kami Tuhan. Beri kami kekebalan, kami dan seisi rumah kami, sehingga virus corona tidak terkontaminasi atas kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun kami harus pergi, kalau itu suatu keharusan, Tuhanlah yang menjadi pelindung dan pertolongan kami, supaya hidup kami sehat, panjang umur. Apapun yang dikerjakan seluruh orang tua anak didik ini Tuhan, baik bertani, berdagang, pegawai negeri, pegawai swasta, supir, bahkan tukang beca sekalipun, Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan mereka, buat berhasil dan beruntung, agar mereka semua tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada-Mu. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.